Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamal Thorik Yazid Asidiki dengan NIM 2503010210053 akan memaparkan terkait hasil jawaban UTS dari mata kuliah e-commerce bisnis. Di sini yang pertama saya akan bacakan terkait untuk kasus 1. Kasus 1 di sini ada Budi Bahari adalah UMKM penjual ikan beku di Surabaya dengan omset rata-rata 180 juta per bulan dan 1.200 SKU. Pemilih ingin go digital melalui website sendiri plus integrasi marketplace serta mengadopsi sistem just in time atau JIT dengan 3 pemasok nelayan lokal. Nah, di sini UD Bahari diberikan 3 opsi untuk pemilihan hosting. Ya, ini ada hosting A, hosting B, dan hosting C. Diketahui pula bahwa ikan adalah produksi highlight perishable dengan margin tipis sampai dengan 12% dan permintaan fluktuatif. Nah, di sini akan ada pertanyaan mengenai opsi A belum tentu menghasilkan cost benefit terbaik bagi UD Bahari. Kenapa? Dan apa kaitannya dengan konsep opportunity cost dan stock out cost pada produk perishable atau produk ikan tersebut? Pada jawaban saya, mengapa untuk opsi A itu dirasa kurang pada analisis cost benefit? Pemilihan hosting tidak boleh hanya berfokus pada biaya yang murah. Tentunya biaya murah akan mempengaruhi cash outflow, tapi untuk menilai cost benefit tidak hanya itu, tapi juga memperhitungkan potensi nilai ekonomis yang hilang atau opportunity cost. Nah, ada juga terkait adanya risiko downtime pada opsi A. Kalau kita melihat karakteristik dari opsi A, yaitu rentan mengalami downtime saat traffic tinggi. Nah, traffic yang tinggi ini biasanya terjadi pada akhir pekan dan hari raya, yang tentunya akan berakibat fatal pada hilangnya potensi pendapatan di masa yang akan datang. Biasanya pada peak season. Nah, kemudian adanya dampak margin yang tipis. Dengan margin yang hanya 12%, UD Bahari sangat bergantung pada perputaran barang yang cepat. Mengeluarkan biaya yang murah, tapi sistem yang down itu akan menghasilkan opportunity cost yang tidak sebanding. Karakteristik API yang terbatas ini akan mempengaruhi stock out cost yang dimana pada opsi A ini karakteristiknya bahwa API yang terbatas. Sedangkan kalau kita melihat proses produksi pada proses produksi penjualan pada ikan beku itu termasuk highlight perishable atau mudah rusak. Karena kita melihat ikan itu perlu media penyimpanan yang khusus dan tidak dapat disimpan yang lama. Tentunya penyimpanan ikan yang lama akan mempengaruhi HPP. Kegagalan sinkronisasi yang karena adanya API yang terbatas, integrasi ini akan mengakibatkan sinkronisasi data yang tidak real time, sedangkan sinkronisasi data akan mempengaruhi purchase order, terus informasi terkait gudang fisik, website, dan marketplace. Nah, berikut adalah jawaban dari kasus 1 untuk jawaban yang A. Kemudian dilanjut untuk kasus 1 untuk jawaban yang B. Baik, yang pertama saya akan bacakan terkait untuk pertanyaannya. Ya, ini pertanyaan untuk yang nomor B. Dari perspektif rantai nilai Porter, identifikasi minimal 2 aktivitas premier dan 2 aktivitas pendukung yang efisiensinya akan berupa jika UD Bahari memilih opsi B atau opsi C.
Tunjukkan aktivitas mana yang justru beresiko menjadi lebih mahal setelah digitalisasi dan mengapa. Kalau kita lihat dari opsi B dan opsi C, keduanya memiliki biaya bulanan yang lebih tinggi daripada opsi A. Tentunya untuk resiko menjadi lebih mahal mereka bakal ada. Nah, kalau melihat dari opsi B, karakteristiknya yaitu membutuhkan satu staf IT, integrasi penuh ke marketplace dan pemasok. Sedangkan untuk opsi C, yang memiliki biaya bulanan yang paling tinggi, dia memiliki karakteristik yang scalable dan integrasi API yang siap dipakai tanpa adanya staf IT. Oke, pertama kita analisis terkait apabila UD Bahari memilih opsi B atau opsi C. Baik, pertama adalah aktivitas primer yang efisiensinya berubah ketika kita memilih opsi B atau opsi C. Yang pertama adalah inbound logistik, di mana di sini meningkatkan efisiensi penerimaan barang masuk dari pemasok nelayan melalui sistem otomatis yang menyajikan data stok aktual. Artinya, proses penerimaan pasokan ikan dari 3 nelayan menjadi jauh lebih struktur dan terukur. Dengan sistem integrasi yang memungkinkan otomatisasi pemesanan yang bahan baku berdasarkan pergerakan stok aktual, tentunya mendukung kelancaran arus barang masuk. Nah, yang kedua adanya pemasaran dan penjualan yang tentunya lebih efisien dengan pengelolaan 1.200 SKU di berbagai marketplace menjadi tersentralisasi. Sehingga pembaruan harga, ketersediaan stok, dan promosi tentunya dapat kita setting, kita edit secara serentak tanpa harus mengubah data entry secara manual. Yang kita tahu apabila kita ubah dengan data entry, ini beresiko adanya kesalahan human error, kesalahan ketik atau kesalahan dalam inputisasi data. Kemudian dua aktivitas pendukung yang efisiensinya berubah ketika kita memilih opsi B atau opsi C. Ya, ini yang pertama, pengembangan teknologi. Tentunya Udi Bahari yang dulunya dalam pencatatannya dengan media yang manual atau sederhana menuju arsitektur cloud atau ERP. Ini tentunya meningkatkan kapabilitas analisis data yang mana pada data yang dipaparkan berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk tren penjualan ke depannya. Kedua, ya ini terkait pengadaan. Pengadaan ini mempengaruhi pada administrasi purchase order kepada pemasok nelayan menjadi lebih rapi, terpusat dan dapat dilacak secara terukur dan lengkap, di mana akan mempermudah proses auditnya apabila auditor menggunakan data dengan tracing. Kemudian apa aktivitas yang beresiko menjadi lebih mahal apabila kita memilih opsi B atau opsi C? Yang sedikit saya telah jelaskan tadi bahwa secara price list bahwa opsi B dan opsi C tentunya lebih mahal dari opsi A. Namun aktivitas apa sih yang tentunya membuat bahwa opsi-opsi ini menjadi lebih mahal kalau dipilih menjadi. Nah, kita coba ambil contoh pada opsi B, yaitu mewajibkan rekrutmen satu staf IT penuh waktu, di mana apabila kita memerlukan satu staf ini tentunya kita adanya beban gaji berupa fixed cost, ditambah dengan biaya pemeliharaan server VPS yang beresiko jauh lebih besar daripada efisiensi marginal yang didapatkan pada margin laba kotor. Sedangkan kita
menentukan margin atas penjualannya hanya tipis sebesar 12%. Tentunya ini akan membebani finansial yang dinilai berisiko lebih mahal. Kemudian pada pertanyaan C, JIT secara teoritis menurunkan carrying cost persediaan. Namun dalam konteks UD Bahari, identifikasi 3 kelemahan asumsi JIT yang sering diabaikan ketika diterapkan pada UMKM perikanan dengan pemasok nelayan. Jelaskan bagaimana kegagalan JIT akan terbaca dalam laporan laba rugi dan laporan arus kas. Oke, yang pertama kita jelaskan kelemahan asumsi JIT di industri perikanan. Ya, ini ada 3. Kepastian pasokan. JIT menuntut supplier selalu siap. Sedangkan nelayan sangat bergantung pada cuaca musim di luar kendali manajemen. Kedua yaitu kualitas zero defect. Mengasumsikan bahan bagus 100% siap jual. Pada hasil laut kualitas berfluktuatif. Naik turun jika ada batch rusak, penjualan terhenti karena nihil safety stock. Lead time stabil, distribusi logistik cold chain, pelabuhan ke pendingin rawan kendala. Kemudian yang keempat, dampak laporan keuangan. Laporan rugi, stok kosong menurunkan sales, pembelian darurat ke tengkulak menaikkan HPP, arus kas, CVO fluktuatif akibat pengeluaran darurat harga premium. Itu rekomendasinya dengan opsi C, biaya langganan subscription terukur tanpa menambah fixed cost atau staff IT. Kondisi bantahan yaitu dengan jika perusahaan masuk ke fase yang krisis, parah akibat cuaca buruk berkepanjangan sehingga omset anjlok. Yang berikutnya yaitu jawaban atas kasus 2 yang A, resiko master data dan rekayasa margin semu. Kelemahannya yaitu ada gear base in, gear base out, kemudian ada laporan segmen cacat berupa kesalahan pengelolaan admin, misalnya produk serum bernilai tinggi dimasukkan ke kategori aksesoris. Yang ketiga adanya distorsi gross margin, ketidakkonsistenan tagging mengacaukan alokasi HPP antara kategori, menciptakan fluktuasi margin kotor yang tidak wajar antar periode. Skenario manipulasi dan penyesatan investor. Konteks series A, funding, glowing sedang menggalang dana investor di mana laporan segmen produk dan perhitungan gross margin per kategori menjadi instrumental yang utama paling diperiksa oleh investor profesional. Mekanisme skenario semu demi menunjukkan produk utama, biaya promosi dan biaya diskon khusus oleh admin ke kategori lain atau pembersihan. Dampak penyesatan akibat rekayasa pencatatan ini, gross margin di Niserum melonjak tajam secara artifisial. Kasus yang kedua, strategi integrasi bisnis dan biaya tersembunyi. Dengan 2 aktivitas yaitu aktivitas fulfillment, menghilangkan penarikan data manual oleh admin, Shopee, TikTok ke Xero menggunakan middleware ERP untuk otomatisasi verifikasi pembayaran dan meneruskan biaya pesanan via API langsung ke gudang logistik, yaitu dengan adanya biaya tersembunyi, terjadinya vendor login, serta erosi brand experience karena glowing kehilangan kendali langsung atas kualitas unboxing fisik. Yang kedua adanya aktivitas customer service dengan menggunakan EA chatbot terintegrasi sistem kurir ekspedisi, mengotomatisasi jawaban atas 80% pertanyaan berulang. Dengan adanya biaya tersembunyi, yaitu membutuhkan investasi biaya dan waktu pelatihan model AI agar memahami konteks bahasa skincare lokal. Kasus kedua yang C yaitu validasi klaim pendiri dan 4 cacat penalaran finansial. Ada 4 yaitu survivorship bias, masalah atribusi, akuntansi akrual dan kas, dan kanibalisasi pelanggan. Kasus 2 untuk yang D dan E, analisis kontrol, fraud, dan akurasi laporan investor, yaitu dengan sanggahan atas mitos chargeback, argumen teams of salah payment gateway hanya bertindak sebagai prosesor dana. Etika kurasi pelaporan series A, penolakan angka tunggal
dengan format pelaporan etis dan akurat, yaitu berupa cohort dan channel analisis, time horizon yang rasional, dan discount rate. Terima kasih. Berikut adalah jawaban dari hasil UTS saya.